Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di ngomongin Inter. Tepuk tangan dulu. Nah ini berapa ya? Kayaknya 2 hari ya kita nggak ketemu. Maka ini akan jadi konten yang lumayan panjang. Kalau kawan-kawan kuotanya masih dikit, silahkan beli dulu kuota biar nggak di tengah-tengah nanti kehabisan kuota. Bercanda nih, bercanda. Oke, langsung saja. Aku mulai dari kabar yang ici-ici dulu. Pertama, wih gila guys. Lihat, Inter telah menjalin official partner dengan BYD. Wih, ini sekedar intermezzo aja ya. BYD ini adalah perusahaan mobil listrik yang dulu sempat diketawain sama Elon Musk, tapi per 2024 apa 2025 ya penjualan mereka tuh sudah melampaui Tesla. Wih, di kotaku sendiri ini kan kota kecil sebenarnya ya, Singaraja di utara Bali. Sudah beberapa kali aku lihat mobil BYD itu seliweran. Wih, lumayan dan modelnya keren-keren. Terus terang aja modelnya keren-keren banget. Cuman aduh, kalau mobil listrik aku belum berani lah. Oke, nggak usah terlalu banyak ngomongin itu. Pertama soal berikutnya kita bahas soal Pio Esposito. Ternyata aku baru lihat ini beritanya. Inter itu menolak ini tawaran yang nilainya itu mencapai 50 juta untuk Pio Esposito. Nah, gimana ceritanya kok bisa 50 juta? Ternyata dari Atalanta itu mereka ingin bukan tukar tambah. Jadi Inter nambahin untuk Lukman, enggak, mereka ingin swap, bener-bener swap. Nah, karena mereka menghargai Lukman 50 juta jadinya ya sudah itu nilai 50 juta. Tapi Inter tanpa tedeng aling-aling itu langsung ditolak mentah-mentah. Karena ya terus terang saja Pio Esposito saat ini adalah talenta striker, terutama ya striker Italia yang paling menggairahkan. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya ya di musim lalu dia main di Spezia di Serie B 19 gol berapa assist gitu 3 apa berapa. Kelihatannya wah kok Serie B aja sampai sebegitu hebohnya. Nah, ketika dia bermain untuk Inter di Club World Cup kelihatan sih kelasnya itu memang. Bayangkan ini pemain 18 tahun apa 19 tahun. 19 tahun kayak gini ini sih sudah sangat exciting. Dan dikabarkan Kivu sudah menyiapkan peran yang cukup besar untuk Pio Esposito di musim depan. Apalagi kalau kawan-kawan lagi-lagi aku sampaikan Kivu sudah sangat ngebet ingin ke 3-4-2-1. Pio Esposito itu kemungkinan musim depan itu akan benar-benar bertarung memperebutkan posisi nomor 1 di ujung tombak, bukan nomor 1 sih ya, striker utama di posisi yang striker tunggal itu. So kita lihat aja bagaimana kelanjutannya nanti. Nah kemudian berikutnya ini ada berita tentang siapa namanya ini, Jan Bisek. Oke. Secara resmi Inter sudah menarik Bisek dari dari bursa transfer, tapi ya lagi-lagi kalau ada tawaran yang di atas 30 juta maka Inter siap mendengarkan. Kalau selama tawarannya 30 juta ke bawah itu Inter enggak, karena Inter tidak ada niat menjual. Hal ini beda dengan situasinya Aslani. Kalau Aslani Inter yang semangat pengen ngejual gitu loh. Bahkan dikabarkan Inter mulai agak kesel dengan sikap Aslani yang kemarin kan dia menolak Real Betis. Katanya Aslani itu mau dia pindah dari Inter tapi dia ingin tetap stay di Serie A. Nah, Inter ya udah enggak apa, keluar aja dulu gitu. Karena kalau bener Inter pakai 3-4-2-1 memang Aslani ini kayaknya akan menjadi surplus. Dia kalau untuk menjadi cadangan dia kurang bagus. Padahal sebenarnya aku ingin sih di double pivot itu kalau Aslani dia di sana sebagai backup, kemungkinan besar posisi dia atau kontribusi dia akan lebih bagus dibandingkan selama ini jadi backupnya Hakan di posisi gelandang bertahan yang tunggal itu. Tapi kita lihat aja bagaimana nanti kelanjutannya. Sementara ini yang aku baca sih dari Inter mendesak Aslani, udahlah terima aja, umur masih muda, kamu bisa restart karir di klub manapun, klub kecil dulu, nanti kalau memang bener bagus pasti akan ada klub besar yang melirik, gitu sih dari Inter. Aku ngeliat banyak juga fans-fans Inter yang pengen udah Aslani keluar aja dari Inter. Bagiku
kita profesional aja. Inter boleh-boleh saja menginginkan Aslani keluar, tapi Aslan itu dia punya kontrak resmi legal dengan Inter. Sama dengan situasi Taremi, sama dengan situasi Arnautovic. Itu hak dia. Kalau dia ingin bertahan itu hak dia. Ya kalau mau menyalahkan ya salah sendiri, kenapa kasih kontrak panjang. Itu aja sih kalau aku. Oke, berikutnya adalah Connie the Winter. Ini bagus perkembangannya bahwa Inter sudah mencapai kesepakatan personal dengan Connie de Winter, tapi dengan Genoanya yang belum. Mereka menghargai Connie de Winter 25 juta. Menurutku ini harga yang sangat-sangat sangat layak, sangat pantas. Bahkan kalau ini sekelas Connie de Winter kalau main di Liga Inggris ini 30-35 bahkan bisa 40 juta ini. Serius. Bagiku 25 juta ini apa lagi yang dipikir, udah ambil aja, pinjam kayak cari pinjol gitu, biar yang penting bayar dulu. Itu menurutku ya. Kalau dari segi Internya sebenarnya Inter lebih excited untuk mendapatkan Leoni. Cuman harga Leoni yang 40 juta itu menurutku nggak masuk akal banget. Parma keterlaluan sih. Kita baru aja ngambil Ange Yohan Boni dari mereka. Harusnya kamu kasih lah. Bahkan Leoni 30 juta pun sebenarnya itu sudah agak mahal. Tapi ya mau bagaimana lagi. The Winter yang usianya baru 24 atau 25. Bagiku ini 23 kayaknya, 23. Pokoknya masih muda banget. Masih di bawah 25. Dan kalau dari segi kematangan, menurutku dia lebih matang dari Leoni. Udahlah, gak usah lagi mikirin Leoni. Berikutnya adalah, ini intermezzo lagi. Ternyata Inter mencatat rekor sebagai tim kedua yang pertumbuhan sosial media fanbase-nya paling besar di dunia. Ingat supaya tidak salah ya, pertumbuhannya yang paling besar, bukan jumlah followernya ya. Aku tadi lihat berapa itu, 533 juta total ya, Instagram, YouTube, TikTok segala macam itu digabungin jadi total 533 juta. Lumayan sih, tapi kalau dibandingin klub-klub lain kayaknya masih kalah. Cuman pertumbuhannya, aku ngeliat sejak Inter diambil Suning itu, sosial media Inter itu memang digarap dengan sangat serius. So menurutku wajar aja pertumbuhannya sampai sepesat ini. Oke, nah sekarang tentu saja berita tentang Hakan. Oke. Ini menarik ya, ini ada dari aku intisarikan dari berita ini soal interview dia. Interview dia ini udah 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Kemudian ini soal positive reception atau penerimaan positif dari media, dari fans terhadap Hakan. Kemudian apalagi interview dia itu tidak di-expected, ini hanya terkejut lah, tidak disangka-sangka oleh Inter Milan, karena jarang banget katanya ada pemain yang baru datang kemudian di luar markas Inter sebelum masuk itu memberikan interview. Nah, pertama aku mau bilang gini, soal interview ini kawan-kawan pasti banyak yang udah tahu, tapi nevertheless aku akan bacakan aja nanti ya biar tahu gimana persisnya. Nah, interview ini adalah sesuatu yang tidak diduga-duga oleh manajemen Inter. Sempat ada kekhawatiran, wah gimana nih nggak ada persetujuan, dia udah ngomong ke media gimana, jangan-jangan tambah kesel. Tapi ternyata dari manajemen Inter menyambut positif interview ini, karena isi interviewnya ya menyejukkan lah. Bagaimana isinya nanti aku akan kutip aja. Kemudian inti dari apa yang dikatakan Hakan adalah dia stay di Inter, itu aja. Kemudian sebelum kita bahas interview, penerimaan dari fans juga positif, sampai ada yang membentangkan spanduk di dekat markas Inter itu adalah Hakan adalah salah satu dari kita. Pokoknya positif lah, bagus. Nah, bagaimana ininya interviewnya? Hakan bilang gini, kalau kawan-kawan udah tahu interviewnya silakan di skip aja ya. Dia bilang, saya bertahan di sini, saya akan memeluk dia. Ini maksudnya Lautaro. Intinya dia bilang ya semua oke-oke saja, tapi ada hal yang mengganjal. Cuma hal yang mengganjalnya ini aku akan bahas di belakangan aja.
Sekarang kita mulai dengan interviewnya ya. Dia bilang begini, apakah saya bertahan? Ya, ya. Kita akan berbicara saat momennya tiba. Liburanku itu tidak mudah karena spekulasi yang sangat liar ini. Tapi kami selalu berhubungan dengan Inter. Semasa Piala Dunia antar klub, pemain-pemain yang cedera itu pergi. Saya berlatih dan kembali dengan kondisi terbaik. Saya bahagia, saya sudah kembali dan sekarang saya ingin mulai bekerja. Kemudian dia mengadres itu apa sih? Menanggapi isu. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Mulai dari titik ini dia bilang, ya seperti tahun-tahun sebelumnya hal seperti ini biasa aja, maksudnya isu-isu ini. Cuman kali ini agak lebih kenceng isunya, dia bilang gitu. Tapi saya tidak mau berbicara apapun sebelumnya itu. Kenapa dia memilih diam? Karena saya ingin fans kami melihat bahwa saya akan kembali ke sini. Berbicara terus-terusan itu tidak tepat. Nah, ini ingin aku tanggapi nanti tapi ya. Tentu saja saya adalah pemain Inter dan saya ingin melanjutkan di sini. Kita akan lihat apa yang terjadi. Tujuan saya adalah berada di sini dan memenangkan trofi. Pada akhirnya dia menegaskan bahwa tidak ada isu antara dia dan Lautaro. Saya sudah bicara. Ini maksudnya dia bukan bilang kami ya, tapi saya sudah berbicara. Tapi menurutku ini maksudnya dia sudah berbicara dengan Lautaro. Tidak ada masalah. Kami adalah profesional, semuanya clear. Ketika dia kembali saya akan menyambutnya. Tapi dia sedang vacation, sedang liburan sekarang. Kami secara mental itu kelelahan, overwhelm itu kayak terlalu bertubi-tubi itu jenuh ya, jenuh, overwhelm itu bisa dikatakan jenuh. Sekarang kami relax. Nah, aku ingin menegaskan, pertama-tama aku bilang bahwa ini adalah sebuah interview yang positif. Jadi pantas saja manajemen Inter menyambut gembira interview ini walaupun tidak menduga. Cuman sih ini BS bang. Bullshit lah. Kalau dia secara tersirat mengatakan bahwa ini dilebih-lebihkan media. Bahkan agennya juga ngomong nggak ada ngomong sama Galatasaray, nggak ada itu. Come on man, kita bukan orang goblok. Lautaro loh yang ngomong, oke, bisa membela diri dengan bahwa Lautaro nggak ada ngomong soal Hakan. Tapi kemudian itu di double down oleh Marotta. Ya saya kira Lautaro berbicara tentang si Hakan. So maksudku adalah aku yakin bahwa proses atau drama negosiasi antara Hakan dengan Galatasaray, kemudian dengan Galatasaray mentok, negosiasi dia dengan Fenerbahce itu beneran terjadi. Itu aku yakin banget. Jadi ya cuman sekarang karena akhirnya seperti ini mungkin Hakan sadar, oh Galatasaray katanya pingin banget sama aku, tapi masa pemain kayak aku dihargai 15 juta. Mungkin dia mulai mikir bahwa sebenarnya yang selama ini benar-benar mengapresiasi dia itu adalah Inter Milan dan fans Inter. Gimana dia dibikinin lagu, dia datang dari Milan, fans itu begitu berjibaku ngebelain Hakan. Mungkin dia mulai sadar, kayaknya Galatasaray cuma omong-omong doang. Buktinya Galatasaray jor-joran banget keluarin duit untuk membeli Osimhen, tapi untuk Hakan mereka nggak mau. Nah, mungkin di sini titik di mana dia insyaf. Bukan insaf siapa ya? Ya intinya sadar lah bahwa tempatku di Inter. Itu menurutku ya. Tapi jangan senang dulu. Maksudnya kayak gini, aku sih senang kalau Hakan bertahan, aku senang. Tapi bagiku ini belum berakhir. Karena bukan tidak mungkin di detik-detik terakhir bisa saja Fenerbahce ini tak bayar 30 juta, 25 juta atau berapa 20 juta gitu. Karena kabarnya aku terakhir baca 3 hari yang lalu ya, Jose Mourinho itu dia kesel dengan manajemen Fenerbahce karena mereka tidak gerak cepat untuk mendatangkan Hakan. Jadi waktu itu si Mourinho itu pinginnya sebelum Hakan kembali ke pre-season training,
supaya sudah diselesaikan. Karena kalau Hakan sudah kembali, sudah rekonsiliasi, kan hilang nih, apa ya istilahnya. Kalau waktu itu kan masih drama, jadi drama ini kan faktor pendorong supaya Hakan pindah. Nah sekarang kalau udah clear antara Hakan dengan manajemen, dengan Lautaro, kan motivasi dia untuk keluar dari Inter itu berkurang. Jadi akan tambah susah ininya, sorry, akan tambah susah negosiasinya. Ya tapi kita lihat aja nanti. Hakan sekarang umurnya 31 tahun. Menurutku kalau Inter menghabiskan kontraknya, kalau nggak salah dia habisnya 2027 ya kalau nggak salah. Pada saat itu dia sudah 33 atau 32. Kalau dia memang mau pergi dengan free transfer, aku rasa Inter nggak ada kerugian sama sekali. Kalaupun mau Inter memperpanjang kontrak, bisa diperpanjang dengan gaji yang lebih sedikit. So bagiku tidak ada ruginya sama sekali buat Inter Hakan stay menghabiskan kontrak dia. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Hakan lagi, ini ada yang menarik bahwa ada kemungkinan jika mana itu ya? Jika Hakan itu tetap di Inter, dia akan menjalani posisi yang berbeda. Nah, selama ini kan dia jadi pivot sendiri kan ya. Kalau 3-4-2-1 itu kan ada double pivot. Konsensusnya dipandang Hakan tidak akan terlalu efektif berada di posisi double pivot itu. Kemungkinan dia akan dikembalikan ke posisi gelandang serang. Yang mana ini adalah posisi dia dulu di, aku lupa sebelum di Milan itu apa sih namanya klub Jerman, Leverkusen, apa ya aku lupa banget. Pokoknya di sana. Kemudian di timnas Turki dia juga gelandang serang. Cuma belakangan ini aku nggak tahu sih dia apakah gelandang bertahan apa gelandang serang. Yang jelas dia adalah pemain yang sangat berpengalaman di posisi gelandang serang. In fact dia itu mulai mencuat sebagai gelandang serang. Cuman di AC Milan dia itu sering dimainin terutama oleh si botak itu siapa namanya, Pepioli. Itu sering dijadikan sebagai pemain sayap. Kita tahu Hakan ini bukan pemain yang kecepatannya bagus, yang staminanya bagus banget, sehingga dia tidak benar-benar bersinar di posisi sayap. Nah sekarang kalau misalnya Kivu mengembalikan Hakan ke posisi gelandang serang, akan sangat menarik menurutku. Akan sangat menarik. Bayangkan Hakan ini dari posisi gelandang bertahan yang sangat dalam aja, dia sering memberikan umpan kunci. Beberapa kali dia memberikan melakukan shooting. Apalagi kalau posisinya didorong ke depan lagi. Kawan-kawan kalau ingat musim pertama dia di Inter dia main sebagai center midfielder kan, sebagai Metsala berdampingan dengan Lautaro. Sorry, dengan Barella. Kalau kawan-kawan ingat dia ngegol, ngasih assist tuh rutin banget. Itu jadi Metsala loh, jadi CM, central midfielder. Gimana kalau jadi AM atau attacking midfielder? Wah, ini bakalan keren sih menurutku. Itu soal perubahan posisi ya. Tapi kan ini baru datang, baru mulai latihan ya, belum tahu gimana nantinya. Oke, itu soal Hakan. Nah, berikutnya ini yang menarik soal Ademola Lookman. Tadi kan aku udah bilang ternyata dari pihak Atalanta mereka mau tukar lek-lekan antara Lookman dengan Pio Esposito. Bagiku Lookman adalah pemain yang sangat bagus, dan apa yang membuat Lookman itu semakin menarik buat aku sebagai fans, dia benar-benar ngotot ingin pindah ke Inter. Jadi sekarang itu ada kan katanya lagi stalemate lah ya, lagi sama-sama mentok. Inter ngasih 40, penawaran 40 dari Atalanta ngotot minta 50 juta. Tapi Lookman menuntut supaya transfer ini diselesaikan. Bahkan ini bukan aku yang ngomong ya. Lookman itu sebenarnya dia sudah kelar. Negosiasi personal dengan Inter itu sudah kelar. Kabarnya itu dia ditawari gaji 4 juta, dia sudah oke. Nah, Lookman bersedia menurunkan gajinya jadi 3,5 juta supaya duit itu bisa dibuat oleh Inter dialokasikan untuk bayar transfer.
bayangin Napoli menawarkan gaji yang lebih besar dari Inter, dia tolak. Sekarang katanya ada klub Al Hilal apa Al Ahli apa, pokoknya klub Arab yang menawarkan 10 juta katanya. 10 juta apa 8 juta. Aku nggak tahu, aku nggak ada baca bahwa dia menolak, tapi tidak ada diterima oleh dia. Jadi ya kayaknya mungkin itu cuma gosip. Yang jelas berita yang lebih baru lagi, ternyata dia bersedia menurunkan gajinya. Berarti kan itu antara cuma isapan jempol aja atau dia yang tidak tanggapi itu tawaran dari Arab itu kan. Nah ini artinya dia adalah tipe pemain yang aku bukan mau bilang tidak mentingin duit, tapi bagi dia duit itu nomor sekian. Yang penting ke Inter dulu gitu. Nah kalau aku lihat Lukman ini kan sebenarnya striker grade A kalau bagiku pribadi ya. Cuman mainnya itu di tim grade B. Jadi kalau dia ke Inter, maka Inter akan menjadi tim besar pertama yang dia bela. Mungkin dia ingin membuktikan diri bahwa dia bukan cuma pemain yang bisa bersinar di klub menengah gitu, tapi dia juga bisa bersinar di klub papan atas. Begitu. Nah, ini motivasi menurutku adalah jenis motivasi yang sangat selaras dengan nilai-nilai Inter. Boleh pingin duit oke. Tapi kita lebih perlu pemain yang inginkan glory. Glory itu artinya kejayaan, trofi, prestasi itu loh. Ya kalau pingin duit ya sudah ke City aja atau ke PSG. Kalau kita jelas nggak mungkin bersaing dengan klub-klub raksasa itu kan. Tapi ini orangnya pingin ke Inter banget. Sampai-sampai dia bersedia gaji yang menurutku, come on, 4 juta untuk sekelas Lukman itu bagiku gaji yang murah banget. Kalau nggak salah, Thuram itu gajinya 6 juta, 7 juta. Kalau kita melihat performa musim lalu jelas lebih bagus Lukman. Walaupun dia tidak bermain di Inter musim lalu, tapi bagiku nggak perlu mikir aku. Kalau kita lihat ini ya, kalau cuma lihat paruh pertama musim oke lah, mungkin susah dinilai. Tapi kalau kita lihat secara overall, bagusan Lukman. Karena di paruh kedua musim kemarin itu kan Thuram terjun bebas Pak. Jadi striker grade A, gaji cuma 4 juta, yang kabarnya dia bersedia menurunkan jadi 3,5 juta. Oh, apalagi yang kurang. Kalau sekarang Vlahovic menawarkan diri ke Inter, nggak usah Lukman sudah. Gimana menurut kawan-kawan? Coba deh aku, kalau kawan-kawan emang Lukman sebagus itu, karena kayaknya kapan ya di konten kemarin itu ada yang emang bagus banget beli Lukman. Ya aku tinggal lihat aja gol and assist Lukman. Bagus-bagus, dribblenya, speed dia, assist dia, umpan-umpan dia matang-matang banget bro, bagus banget. Ini pemain kalau dia nggak cedera ini sudah jaminan mutu. Aku yakin dia bakalan lebih bagus dari Thuram musim depan. Walaupun Thuram kalau musim depan itu kan musim ketiganya Thuram kan. Kalau dia kan baru musim pertama. Aku yakin dia bakalan lebih bagus dari Thuram. Oke, itu dulu guys. Kita lihat bagaimana ininya. Oh ya, sebagai penutup, hal yang bikin aku tambah positif lagi adalah di balik layar katanya Atalanta itu sudah bidding farewell to Lukman. Farewell itu artinya perpisahan, mengucapkan salam perpisahan. Ini bukan Atalantanya ya, tapi rekan-rekan setimnya. Jadi kayaknya ada selentingan yang bilang bahwa Inter siap menaikkan tawarnya sekitar 2 atau 3 juta. Jadi ya berapa itu? 43 juta, 42 juta. Dengan tuntutan Lukman seperti ini ya sepertinya Atalanta kalau ngotot mempertahankan Lukman ya mereka akan rugi sendiri. Gitu sih bro. Oke, itu aja dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton.
Oke, mungkin besok dan lusa itu kontennya nggak di studio karena besok aku ada acara di Bedugul. Oke, kan kemarin aku konten di villa itu ada yang bilang, Beli sering-sering konten outdoor kayak gini." Oke, kita coba ya biar lebih apa ya, biar lebih variatif lah. Oke, ciao guys, sampai jumpa. Ciao, ciao.